everyone, first of all, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Ahmad Aldio Mahmuda dan yang kedua saya sendiri yaitu Tessa Mejota. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Proyeksi Keuangan Analisis SWOT yang dibimbing oleh Ibu Denewi Dirahmawati SIPMM selaku dosen mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. The first, apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Teknik ini biasanya diterapkan di dalam seluruh perusahaan atau organisasi secara umum, maupun dalam proyek-proyek tertentu. Di tingkat organisasi, analisis SWOT dapat digunakan untuk menganalisa pertumbuhan perusahaan beserta tolak ukur keberhasilannya. Sementara dalam proyek, analisis SWOT dapat digunakan untuk memastikan seberapa baik kinerja sebuah proyek berdasarkan proyeksi di awal. Dengan menganalisa faktor-faktor dalam analisis SWOT, maka kamu bisa merancang strategi yang dapat memaksimalkan keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Kamu juga dapat mengurangi kemungkinan gagal karena kelemahan maupun potensi ancaman yang mungkin tidak disadari sebelumnya. Elemen dalam analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yang kedua ada weakness, yang ketiga ada opportunities, dan yang keempat ada threats. Strength atau kelebihan merupakan hal-hal yang sudah berhasil dilakukan perusahaan atau proyek kamu. Sedangkan weakness adalah kelemahan yang merujuk pada hal-hal yang menghambat bisnis atau proyek. Opportunities ialah peluang yang muncul di luar perusahaan atau proyek kamu dan dapat digunakan untuk membuat perbedaan pada kemampuan kamu bersaing. Sedangkan threats adalah ancaman yang merujuk pada segala sesuatu yang menimbulkan resiko bagi perusahaan atau keberhasilan sebuah proyek. Cara menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, buat visualisasi diagram atau metrik analisis SWOT. Yang kedua, siapkan tujuan. Yang ketiga, lakukan brainstorming. Dan yang keempat, turunkan ke dalam 4 elemen analisis SWOT. Terdapat beberapa pertanyaan yang bisa kamu gunakan sebagai panduan untuk mengidentifikasi setiap komponen. Contoh yang pertama yaitu dari strength. Apa yang membedakan kamu dengan pesaing? Apa USP kamu? Apakah cadangan kas cukup untuk menjaga bisnis tetap berjalan? Dan fitur mana dari produk kamu yang beresonansi dengan target audiens? Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Tessa Mejota. Weakness. Apakah pelanggan sudah puas dengan produk kamu? Apakah tujuan bisnis kamu sudah jelas? Apa hambatan yang menghalangi kamu mencapai tujuan? Dan apakah pelanggan sudah memahami brand kamu? Opportunities. Adakah sumber daya lain yang bisa dimanfaatkan? Adakah tren baru yang belum kamu manfaatkan? Adakah peluang bagi kamu untuk berkembang? Apakah ada permintaan baru di pasar yang belum terpenuhi? Threats. Keunggulan apa yang dimiliki pesaing dan tidak kamu miliki? Apakah supplier kamu tidak dapat diandalkan? Apakah ada perubahan ekonomi dalam waktu dekat yang bisa berdampak negatif pada bisnis? Berikut contoh analisis SWOT pada kampus swasta. Strength atau kekuatan. Hampir 60% murid menunjukkan minat untuk belajar. Dosen berminat, berdedikasi, dan berpengalaman, dan dosen mempunyai komitmen yang tinggi. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Murid menganggap mata kajian tempatan tidak penting. Dosen yang mengajar bukan dari bidang yang sepatutnya, dan kurangnya tenaga pengajar. Berikut contoh analisis SWOT pada kampus swasta. Opportunity atau peluang. Tersedia fasilitas yang memadai, dan banyaknya organisasi yang tersedia. Lalu ada threat atau ancaman, pengaruh rekan sebaya dan persekitaran yang membuat siswa kurang semangat belajar, dan banyaknya universitas lain yang lebih unggul. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.